Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kerapu, ikan bawal, Bapak Ibu guru, salam kenal. Meskipun di sini tidak ada Bapak, ngapunten untuk prolognya tetap saya sampaikan salam karena di sini pasti ada banyak Bapak-bapak dan Ibu. Mohon izin, saya adalah rekannya Bu Renayani Putri, nama saya Dinika Supriyo Jayati. Dalam video anak sebelah sini, insya Allah saya membersamai Bu Putri mulai dari awal ngobrol sampai dengan nanti Bu Re ini panjang-panjang, insya Allah hubungan kesehatan. Nah kebetulan pada hari ini Bu Re ini punya hajat untuk melakukan diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah dari Bu Re yang nantinya mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Re di berikut dikaitkan dengan visi dan misi dari SDN Dr. Sutomo 1 ini. Nah mungkin nanti mohon arahan dari Ibu Kepala Sekolah bagaimana terkait dengan visi prakarsa perubahan yang telah direncanakan oleh Bu Putri. Kata mungkin bisa langsung dimulai Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon izin Bu Samsul, Bu Anis. Terima kasih atas waktunya teman-teman bisa hadir di tempat ini. Mungkin Bu Anis mohon izin yang datang ini hanya 4 dengan bapak-bapak ini, tapi mereka beliau-beliau ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, aset di SDN Dr. Sutomo 1. Jadi meskipun 3 orang tapi di belakangnya ada ratusan lingkaran pengaruh di belakang beliau-beliau ini. Jadi mereka ini terpilih jadi orang-orang hebat, asetnya SDN Dr. Sutomo 1. Jadi terima kasih, syukur hari ini kita bisa alhamdulillah bisa bertemu kembali, paling tidak untuk diskusi ini tentang visi, bukan disclaimer di sini bukan visi sekolah yang sudah kita jalani selama ini, namun visi sekolah versi saya. Nah, jadi selama belajar di pendidikan guru penggerak ini, kami diajarkan untuk membuat visi berdasarkan pengetahuan kami, impian kami seperti apa. Baik seperti itu pendahuluan dari saya. Saya lanjutkan, mungkin Bu Samsul ada sambutan untuk kami semua. Monggo Bu Samsul dipersilakan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita semua masih bisa duduk di sini untuk membersamai Ibu Putri menyampaikan visi misi selaku guru penggerak. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bu Putri betul-betul bisa menjadi visi yang dapat terrealisasi ke depannya dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya supaya bisa mengikuti jejak beliau. Jadi teman-teman di dalam menyimak paparan yang disampaikan Bu Putri nanti, saya berharap ada sesuatu yang kita peroleh yang bisa kita endapkan di dalam pribadi masing-masing, kemudian setelah itu diimplementasikan. Nah, harapannya adalah dampak kedepannya ini untuk kemajuan anak didik kita, khususnya yang ada di SDN Dr. Sutomo 1 ini. Nah, untuk itu Bu Putri, saya harap karena Bu Putri ini masih berproses, mudah-mudahan di dalam menjalani proses ini nanti semuanya lancar,
yang pada akhirnya nanti selesai dengan lulus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi on time begitu ya. Apa yang sudah diupayakan, yang sudah dibiarkan selama ini betul-betul membawa manfaat untuk pribadi Bu Putri sebagai calon guru penggerak maupun secara umum. Saya harapkan ada dampak dan imbasnya bagi satuan pendidikan kita tercinta. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, sebelum mungkin di sini Bu Putri akan mengawali sesi diskusi dan presentasi dari visi prakarsa perubahan. Mohon izin seperti apa yang disampaikan Bu Putri tadi, di sini sifatnya Bu Putri tidak mengganti visi sekolah Bu. Jadi di sini adalah buah pemikiran dari Bu Putri terkait hal-hal mungkin terobosan-terobosan baru. Mungkin nantinya pemikiran Bu Putri ini bisa dipertimbangkan ke depannya untuk kemajuan sivitas akademia dari SDN Dr. Sutomo 1. Nah, mungkin selama ini kita sudah mengenal analisis SWOT ya, terkait di sini aset, kemudian apa kelebihannya, kekurangannya, kemudian tantangannya apa dan ancamannya apa. Nah, kalau di ilmu guru penggerak ini yang terbaru ini Bu Putri ini mendapatkan ilmu terkait bagja itu. Nah, terakhir kemarin ada yang tanya apa sih bagja itu? Ada yang jawab malah itu lagu barunya Sule yang baru dirilis. Oke, lalu sekali sebenarnya bagja itu memang berasal dari bahasa Sunda. Makanya tidak heran kalau Sule merilis lagu judulnya bagja. Di sini kami juga memakai istilah bagja, BAGJA. Yang sebenarnya kalau dari bahasa Sunda, bagja itu artinya bahagia. Nah, semoga dengan filosofi bahagia tadi, setiap CGP khususnya Bu Putri dalam memaknai visi prakarsa perubahan di sini juga merasa bahagia, sehingga bahagia ini dapat tertularkan kepada rekan sejawat dan ekosistem sekolah di SDN Dr. Sutomo 1. Bu Putri sudah siap ya, monggo. Baik, terima kasih. Izin berdiri sebentar. Jadi sebenarnya ini tipis-tipis sedikit spill aja ya Bu. Jadi Bu Anis, Bu Samsul ini mendorong saya itu sudah sejak angkatan 7 gitu. Tapi ya mungkin dari saya sendiri motivasi saya kurang, sehingga alasannya itu sekolah gimana. Akhirnya sampai di angkatan 10 itu saya memang benar-benarnya ternyata yang pernah saya sampaikan ke Bu Anis, ternyata waktunya memang ternyata jam 12 siang itu belum cukup untuk mengumpulkan berkas-berkas untuk ikut CGP pada waktu itu. Kemudian sampai yang masuk ke motivasi saya yang benar-benar akhirnya oke lah, itu motivasi dari Ibu Kepala Sekolah Bu Putri yang serius Pak. Jadi oh iya, akhirnya mungkin ini waktu saya untuk benar-benar harus terjemahkan Bu Anis. Jadi mungkin pendidikan ini yang awalnya yang saya rasa ini ibaratnya hanya refresh, ternyata salah total teman-teman. Jadi ini bukan endorse ya, tapi kalau di endorse Kemdikbud lumayan kan nanti masuk YouTube ya. Jadi bukan apa namanya, pemikiran saya yang awal ini untuk refresh saja, tapi salah total karena yang di belakang saya ternyata paradigma ini dipatahkan oleh beberapa ternyata harus begini ya untuk menghadapi murid. Ternyata seperti yang sudah di-spill Bu Anis untuk masalah SWOT. Dulu kita kenal dengan SWOT untuk merancang sebuah event, kegiatan atau keputusan itu pakai strength, weakness, kemudian untuk eksekusinya. Tapi kalau sekarang kita berfokus kepada kebaikan dan kekuatan. Hanya itu saja. Jadi mungkin ini yang ilmu-ilmu baru yang
sebenarnya bisa kita dapatkan dari program ini. Jadi kalau dulu kita bisa belajar seperti Canva, bisa belajar seperti live worksheet itu dari diklat-diklat yang lain banyak. Tapi dengan guru penggerak ini pedagogi kita istilahnya itu runtuh ternyata. Oh, dibangun ulang. Memang pada dasarnya kan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sudah lama. Tapi kenapa yang sudah lama ini bisa ember ke dalam masa kini? Ternyata yang masa lampau itu yang kita indahkan itu kebutuhan-kebutuhan yang harusnya kita sedikit tapi itu berdampak kepada murid. Itu yang saya terima selama ini, masih berapa bulan ini. Jadi terlalu banyak pengalaman yang harusnya kemarin-kemarin sudah bisa saya dapatkan. Begitu, Ibu Kepala Sekolah dan Bu Anis. Baik, di sini saya akan mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Seperti yang saya bilang, disclaimer, bukan visi sekolah yang kita analisis, tapi visi sekolah versi saya. Jadi, baik, ini saya mulai, saya dulu. Iya, monggo. Baik, di sini diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke, kita lanjut. Untuk awal ini ada puisi dari Insinyur Soekarno, judulnya Aku Melihat Indonesia. Jadi di sini ada beberapa syair. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu Merdu dari Batak, bukan lagi lagu dari Batak yang aku dengar, tapi aku mendengarkan Indonesia. Nah, di sini terlihat. Nah, ini saya analisis sendiri. Jadi di dalam puisi Insinyur Soekarno di sini ada beberapa poin penting. Di situ ada kebanggaan terhadap alam yang ada di Indonesia, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, inspirasi, motivasi, semangat persatuan, optimisme, dan penghargaan terhadap perjuangan. Kemudian apa hubungannya puisi tersebut dengan visi yang sekolah yang akan kita analisis nantinya? Di sini karena sama-sama visi dan puisi tadi adalah kebanggaan kita kepada Indonesia, optimisme dan harapan kita, kemudian inspirasi kita untuk terus berkarya, kemudian yang jelas untuk cinta kepada tanah air. Kemudian di sini visi sekolah ya. Jadi ini visi sekolah yang sedang kita jalankan sampai saat ini. Di sini unggul dalam imtak, iptek, ramah anak dan lingkungan serta berkarakter profil belajar Pancasila. Ini visi sekolah yang sedang kita laksanakan. Nah, di sini ini visi sekolah yang menurut saya, versi saya, yang saya lakukan selama seminggu yang lalu, belajar membuat visi dari murid-murid impian saya. Jadi di sini mewujudkan hampir sama, karena menurut saya visi sekolah sudah menggambarkan ini juga. Jadi mewujudkan generasi yang unggul imtak dan ipteknya serta ramah lingkungan. Jadi saya mengambilnya di sini. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan visi ini. Izin saya ganti slide sebentar.
Sambil menunggu presennya di sini. Nah ini sudah. Nah di sini visi yang tadi, visi guru penggerak yang versi saya. Di sini saya juga dalam memberikan visi yang tadi ini menjalankan manajemen perubahan inquiry apresiatif. Nah ini yang akan ini ilmu baru bagi saya. Jadi apa yang dimaksud inquiry apresiatif ini? Dan di sini pendekatan yang berbasis kekuatan untuk mengembangkan suatu organisasi. Jadi kita fokusnya yang tadi saya spill bahwa bukan kelemahan dan kekuatan, tapi kita sekarang adalah fokus kekuatan apa yang kita miliki. Jadi aset apa yang kita miliki di sekolah. Jadi inquiry apresiatif ini namanya pendekatan yang seperti itu. Jadi untuk kekuatan. Jadi kita fokusnya kepada kekuatan aset yang ada di sekolah dituangkan dalam kanvas baca. Nah, itu jujur saya dibuat pusing oleh baca ini beberapa hari karena memang sangat tidak mudah bagi saya. Nah, ini tahapan baca yang kita lakukan di sini. Yang pertama membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi 5 tahapan ini yang akan kita nanti step by step. Jadi saya pun kemarin ini terjadi miskonsepsi, akhirnya beberapa kali bertemu dengan fasilitator, terus kemudian dengan instruktur, akhirnya seperti ini ya akhirnya. Jadi mendapatkan ilmu yang baru. Oke, ini tahapan baca yang seperti tadi. Buat pelajaran ini merumuskan pertanyaan, ambil pelajaran ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif, gali mimpi, di sini menyusun narasi. Jadi selebihnya ini kalau misalnya saya bisa bilang kesimpulannya sebenarnya baca ini kalau apa yang kita inginkan, nah seperti itu. Jadi jabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Oke, kita masuk ke, nah ini visi yang tadi, visi saya mewujudkan generasi yang unggul dalam impact dan impact serta ramah lingkungan. Ini saya presentasi dulu hasil pemikiran saya nih teman-teman. Jadi nanti akan mungkin akan berbeda dengan nanti hasil kita diskusi bersama nanti. Kemudian di sini komponen visi yang saya istilahnya kalau bahasa Jawanya preteli ya. Jadi di sini ada impact dan ramah lingkungan. Impact ini karakter yang diharapkan muncul adalah bertakwa kepada Tuhan. Yang impact ini mampu berinovasi, berpikir logis, berani mengambil resiko. Kalau ramah lingkungan sudah jelas, yakni mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan, hemat energi, dan serta melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan. Oke, kenapa tahapan baca ini harus dilakukan untuk penebalan beberapa komponen visi yang ada di sekolah? Jadi ini saya titik beratkan adalah tadi ada 3 komponen visi, ada impact, dan ramah lingkungan. Nah, yang saya ingin tebalkan menurut saya di sini adalah mewujudkan generasi yang ramah lingkungan melalui gerakan PPLHS di sekolah. Jadi gerakan lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, ini yang saya titik beratkan. Tapi nanti kita bisa berubah dengan sesuai dengan hasil diskusi dengan panjenengan. Kemudian ini yang saya perangkat saya ingin saya tebalkan di sekolah saya, yakni ramah lingkungan melalui gerakan budaya PPLHS di sekolah. Ini prakarsa perubahan. Jadi ini adalah kalimat yang harus kita intinya. Nah, begitu ya. Jadi membudayakan gerakan PPLHS. Jadi di sini kita masuk ke tahapan baca. Ini yang sedikit rumit. Yang pertama tadi tahapannya adalah buat pertanyaan. Jadi baca ini ada 2 komponen. Setiap tahapan ada 2 komponen, ada pertanyaan dan tindakan di sini. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang muncul untuk menebalkan prakarsa perubahan saya tadi. Kalau yang tindakan bukan menjawab pertanyaan. Nah, ini yang saya miskonsepsinya pada
menjawab pertanyaan tersebut. Jadi contohnya, kan tadi saya menebalkan gerakan ramah lingkungan dengan PBLHS, ya. Jadi di sini contohnya apa yang harus saya lakukan untuk membudayakan gerakan PBLHS pada peserta didik. Tindakan yang saya lakukan bukan menjawab pertanyaan tersebut, tapi tindakan ini bagaimana yang saya lakukan untuk menjawabnya. Jadi contohnya mencari informasi penerapan PBLHS di sekolah lain misalnya. Terus kemudian konsultasi dengan tim lingkungan yang ada di kota atau LSM yang lain seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua di sini ambil pelajaran. Nah, ini bisa lebih banyak daripada pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaannya, siapakah tokoh yang berhasil menerapkan budaya PBLHS? Bagaimana tokoh tersebut melakukan gerakan PBLHS? Aktivitas apa yang dilakukan untuk membudayakan gerakan PBLHS? Kemudian keterampilan apa yang mendukung tercapainya gerakan tersebut? Nah, di sini tindakannya apa untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, ini tindakannya mencari tokohnya sekarang. Tadi mencari sumber informasinya, sekarang mencari tokohnya, personnya. Jadi orang yang berhasil membudayakan gerakan PBLHS, terus mengenali, jadi tanya jawab, berbagi praktik baik di situ. Beliau lakukan apa untuk bisa kita adopsi di sekolah kita, seperti itu. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi ini pertanyaannya, kalau kebiasaan baru tersebut sudah membudaya, itu apa kebiasaan barunya? Kemudian bagaimana perasaan saya saat gerakan PBLHS ini berbudaya di sekolah? Kemudian hal apa yang bisa saya lakukan setelah adanya gerakan PBLHS ini? Nah, tindakan yang dilakukan adalah membuat gambaran narasi saat gerakan PBLHS membudaya. Kemudian kolaborasi dengan warga sekolah untuk membudayakan gerakan PBLHS. Kemudian tahapan selanjutnya, menjabarkan rencana adalah apa langkah, pertanyaan di sini, apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan gerakan PBLHS yang membudaya pada peserta didik. Kemudian bagaimana mengukur kemajuannya, apa saja tindakan yang mendukung untuk membudayakan gerakan PBLHS. Kemudian tindakan di sini membuat target capaian realistis menggunakan jurnal. Jadi jurnal untuk menjabarkan rencana tersebut. Yang terakhir di sini eksekusi. Eksekusi pertanyaannya, siapa yang kita libatkan? Kemudian kapan gerakan ini dilakukan? Bagaimana cara mencatatnya? Kemudian siapa yang memberikan arahan? Terus tindakannya di sini mengajak teman sejawat bergabung dalam komunitas pegiat dan pejuang lingkungan, kemudian menggunakan research untuk melaksanakan berbagai target aksi dan komitmen untuk terus melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, itu tadi visi sekolah versi saya yang dijabarkan dalam berbagai tahapan, sehingga dapat menemukan dari visi komponen 3 misi itu yang bisa kita terbarukan adalah komponen yang ramah lingkungan. Tapi itu juga bisa berbeda dengan teman-teman yang ada di sini sekarang. Jadi kita kembali ke yang tadi di sini. Nah, bolehkah saya minta pendapat apakah visi saya ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai untuk sekolah kita? Mungkin ada teman-teman yang bisa berpendapat mungkin visi kita yang ini. Jadi apakah visi saya tadi apakah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dalam murid kita? Ini visi saya. Mungkin ada yang berpendapat? Ya, Ibu monggo. Terima kasih Bu Putri, ini sesuatu yang luar biasa Bu. Bu Putri juga sudah menjelaskannya dengan sangat teruntut, sangat mudah bisa dipahami. Jadi untuk visinya Bu Putri ini memang saya pikir selaras dengan apa yang ada di Asian Networks nomor 1. Saat ini sekolah kita sudah mendapat penghargaan Adiwiyata Kota Surabaya. Harusnya kalau sudah dari jenjang Adiwiyata Kota Surabaya, kita mempersiapkan diri untuk menuju
menuju ke adiwiyata produksi. Tuh, nah, kalau Bu Putri punya pemikiran seperti itu, ini sungguh sesuatu yang memang pas ya. Bu Putri ini juga di sini beliau koordinator kesiswaan Bu. Ya, jadi tinggal bagaimana visi yang sudah digaungkan oleh Bu Putri, walaupun tadi beliau bilangnya itu versi Bu Putri, tapi ini saya rasa bisa diterapkan di sekolah ini. Monggo, tinggal teman-teman, anak-anak digerakkan. Jadi untuk fasilitas-fasilitas insya Allah di sini juga sudah ada. Apa-apa yang dibutuhkan untuk PBLHS tadi mungkin hanya tinggal menambah sedikit saja supaya gerakan tersebut bisa betul-betul terlaksana. Jadi saya sangat mendukung Bu Putri. Monggo ini betul-betul jangan hanya menjadi mimpi, tapi kita realisasikan. Teman-teman yang di sini siap mendukung? Alhamdulillah. Jadi ini tidak bisa bergerak sendiri. Kalau hebat sendiri itu biasa Bu, tapi kalau kita hebat bersama-sama ini luar biasa. Dan itu yang kita mau. Ya. Saya rasa itu Bu Putri. Jadi terus maju, pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsul atas tanggapannya. Mungkin teman-teman apakah sesuai atau tidak? Sesuai kan? Nah, oke. Jadi mungkin ini visi yang versi saya menurut pendengar semua sambung sesuai. Kita lanjut di sini. Apakah yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan yang diharapkan menjadi pembeda murid kita dengan murid di sekolah lain? Mungkin ada yang memberi tanggapan sedikit aja. Iya, sudah sesuai membeda. Selesai. Kok jawab takut. Aku kan kejar nanti. Oleh kayaknya Anda. Oke, monggo silakan. Apakah visi itu sudah bisa menjadikan pembeda sekolah kita dengan sekolah lain? Bisa. Oke, bisanya karena apa Bu Rina? Monggo. Terima kasih Bu Putri. Visi yang tadi Bu Putri sampaikan, apakah dapat menjadi pembeda antara di sekolah kita dengan di sekolah lain? Iya, karena mungkin karena pengaruh juga lingkungan ya Bu Putri ya. Pengaruh juga di lingkungan juga. Mungkin kita di lingkungan di sekolah DS1 ini lingkungan yang banyak padat penduduk. Nah, mungkin di sekolah lain juga ada yang mungkin tidak sama dengan lingkungan di sekolah ini. Nah, itu visinya mungkin berbeda juga gitu. Disesuaikan dengan lingkungan, ya kondisi lingkungan dan kondisi siswanya juga. Jadi, terima kasih. Keren sekali. Terima kasih Bu Rina atas tanggapannya. Oke, berarti bisa ya visi kita sebagai pembeda dengan visi sekolah lain. Kita lanjut. Jadi pertanyaannya ketiga, apakah visi ini sudah menunjukkan apa yang diharapkan? Sudah. Oke. Jadi kita akan tiba saatnya mewujudkan visi impian kita versi panjenengan melalui panjenengan melengkapi kalimat rumpang yang ada di depan panjenengan sekarang. Jadi itu terus kemudian saya sudah kirim share link Padlet ya. Jadi nanti setelah panjenengan tuliskan di situ, panjenengan juga bisa menulis di Padlet. Nanti kita diskusi bersama tentang kalimat rumpang yang telah panjenengan isi. Waktunya berapa? 1 menit? Oke, monggo.
monggo. Yang pertama kita memimpikan murid yang kalau saya pribadi jawabannya berkarakter. Lanjut. Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan karakter dari peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjadi seseorang atau peserta didik yang berkarakter. Yang selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi warga sekolah yang berkarakter. Dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memerlukan kerjasama untuk mewujudkan warga sekolah yang berkarakter. Terima kasih. Mohon izin karena saya ikut admin itu, jadinya dulunya berbeda dengan dulu. Yang nomor satu kita membuat murid yang saya kira muridnya bersemangat untuk sekolah, karena ada beberapa murid itu semangatnya kurang, sebenarnya apa terus dia nggak masuk. Yang kedua, menurut kita percaya bahwa kita adalah murid yang baik. Anak-anak itu sebenarnya baik ya, karena kondisinya di rumah dan lain-lain mungkin kita membedakan dia dengan yang lain. Dia introvert atau apa, pasti ada masalahnya itu. Yang ketiga, mengutamakan yang pastinya pendidikan. Yang keempat, murid di sekolah kita sudah betul bahwa sekolah adalah yang utama. Ya, kadang-kadang ada beberapa murid itu yang setahun nggak masuk. Seperti itu. Kita warga sekolah yakin untuk bekerjasama menyelesaikan masalah itu dari faktor ibu pak sekolah, guru dan orang tua. Kita warga sekolah paham bahwa seperti yang di atas kerjasama itu bagus untuk terus ini seperti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, ketika pada tidak ada berimannya akan menjadi bahan alat untuk merusak. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa murid itu pasti memiliki karakter dan keunikan yang berbeda, yang harus tahu keunikan apa, kelebihan apa. Nah, di sekolah berarti kita menggunakan apa? Karena sesuai dengan itu pendidikan karakter yang saya lakukan. Murid di sekolah kita sadar bahwa dirinya pasti belajar dan dididik. Ketiga, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa memfasilitasinya sarananya itu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mendidik dan belajar. Terakhir dari saya, kita memimpikan murid yang disiplin, takut akan Tuhan, mandiri, kreatif dan bergotong royong. Bergotong royong di sini yang dimaksud itu bukan bergotong royong saat ulangan, bukan. Bergotong royong saat ya kalau ada kegiatan di sekolah. Mari kita bareng-bareng murid, guru dan warga sekolah untuk bersama-sama gitu. Kita percaya bahwa murid adalah aset sekolah atau orang tua yang dapat kita didik agar menjadi berguna bagi lingkungan dan di masa depannya. Di sekolah kita mengutamakan
lingkungan di sekitar, jadi tidak merusak lingkungan yang di sekitar, yaitu seperti tanaman, terus fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan itu penting, hormat kepada orang tua dan guru, menjaga lingkungan dan takut akan Tuhan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah lebih baik lagi dan berprestasi dan berpikir kritis. Kita dari warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama untuk mewujudkan sekolah yang maju, berprestasi, mandiri dan kreatif. Terima kasih. Baik, Bu Anis. Oke, siap. Terima kasih Bu Re, saya diberikan waktu. Pertama-tama Bapak Ibu nggih, saya apresiasi dulu untuk Bu Re ini yang pertama luar biasa beliau ini. Saya ucapkan selamat nggih bahwa panjenengan mempunyai aset, salah satu asetnya banyak termasuk panjenengan. Nah, tapi di sini mungkin kali ini Bu Re yang diberikan kesempatan untuk berkembang, mengembangkan dirinya dalam wadah PDB 11 ini luar biasa Bu Re. Untuk teman-teman juga saya lihat juga dukungannya luar biasa. Nah, supaya kita lebih lunak lagi Bapak Ibu, saya lihat kok agak tegang tadi isinya dan banyakannya ini. Saya ini menjadi merasa kok tegang sekali. Mungkin kita mindfulness dulu, kita pemanasan dulu. Bapak Ibu bisa minta bantuan kita berdekatan melingkar gitu ya. Kita menguatkan bonding. Karena tadi saya dengarkan itu setiap orang ini kok visinya ini sepertinya keinginannya yang kuat ini kita terbaik dan kolaborasi. Nah, mari kita berkolaborasi, kita kuatkan bonding. Seperti ini Bu Re. Nah, kita berikan mawar, tangan kita satukan. Saya teringat tadi visinya Bu Re itu kan ada poinnya adalah impact, feedback dan penguatan ramah lingkungan. Nah, kita ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Kalau misalkan saya sampaikan di sini impact, nah berarti di sini kita berdiri ini. 1, 2, 3. Nah, lalu di tangan kanannya teman. Oke, 1, 2 atau gini mungkin ya. 1, 2, 3. Lalu kita sebutkan impact. 1, 2, 3 impact. Tapi kalau sebutkan impact berarti 1, 2, 3 impact. 1, 2, 3 impact. Kalau impact 1, 2, 3 impact. Impact kanan, impact kiri. Seperti ada yang bilang dunia itu ada di genggaman, ada di tangan kanan dan tangan kanan untuk impact dan tangan kiri. Tangan kiri kan ada jalan mobilnya. Yuk, kita mulai deh. Impact 1, 2, 3. Tangannya langsung disiapkan. Ya, mohon maaf tadi juga 1, 2. Kita mulai deh. Impact 1, 2, 3. Tangannya ada segini, disiapkan jadi temannya siap untuk. Tadi saya juga menilainya tidak segera begini, jadi teman saya tidak siap untuk. Nanti saya punya dari sini. Gitu ya. Kita mulai lagi. Impact 1, 2, 3. Oke. Kemudian impact 1, 2, 3. Impact. Maaf keras ya. Lagi impact 1, 2, 3. Impact. Koordinasi sebenarnya di sini otak kanan dan kiri gitu ya. Karena kita fokus ke otak kanan kita lupa otak kiri. Nah, seperti itu mungkin nanti bisa dipraktekkan sama murid-muridnya di kelas dengan berbagai permainan misalnya satu atau mungkin kalau untuk makan apa sukanya perkalian juga bisa. Sedikit dia boleh ya. Terkait tadi itu visinya dulu itu saya beri garis besar kata kuncinya adalah 3. Impact, feedback dan ramah lingkungan. Pertama, Bure menampilkan visinya itu, saya sudah langsung bisa memahami. Bure ini berarti sangat cepat dan tepat sasaran dalam memahami aset yang ada di sekolah ini. Bahwa di sekolah Bure ini memang yang
dominan terlihat dari luar, keunggulan adalah lingkungannya yang asli. Nah, hijau. Di situ Bure sangat tanggap sekali, langsung menjadikan itu sebagai aset untuk menuju perubahan positif sekolah ini menjadi yang terbaik. Karena saya yakin sekarang itu sudah sangat baik, jadi menjadi lebih terbaik lagi. Dimana Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pemantik di awal tadi, kalau dulu mungkin pemikiran kita itu analisis menghadapi segala sesuatu itu dengan SWOT. Kita mempertimbangkan strength, apa kekuatan kita, lalu weakness, apa kelemahan yang kita miliki. Kemudian di sini opportunity ya, peluang kesempatan apa yang dapat kita peroleh, dan terakhir adalah T itu adalah threat, ancamannya apa. Nah itu analisis SWOT. Tapi kalau dalam visi yang disampaikan Bure ini adalah yang terbaru ilmu dari PDP, kita tebalkan untuk kekuatannya. Jadi kita itu fokusnya itu tidak di kelemahan, tidak di ancaman. Ancaman itu urusan dari lingkaran yang ada di luar. Kita perkuat bonding yang ada di dalam. Seperti tadi kita melingkar ya Bapak Ibu. Itu filosofinya di situ. Kalau kita analogikan dengan sebuah lingkaran, kekuatan itu dari dalam. Kelemahan juga bisa dari dalam, tapi yang kita kembangkan adalah kekuatannya. Sedangkan di sini untuk ancamannya itu pasti dari luar. Nah, sehingga yang perlu kita kekuatkan adalah bonding atau lingkaran yang ada di dalam. Nah, di sini Bure sangat luar biasa sekali memahami bahwa kekuatan sekolah ini ada pada Adiwiyata yang dimiliki, sehingga kepingin mengembangkan itu lebih dan lebih lagi sesuai yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kalau bisa muncul seperti itu. Nah, luar biasa Bure, apresiasi dari saya, panjenengan sudah bagus dalam menempatkan visi ini, dan tadi saya lihat juga sangat sinkron dengan visi yang ada di sekolah. Semoga nantinya ini diskusi ini bisa menemukan, kalau kita amati dalam baca itu kan seperti pola deduktif ya Bapak Ibu. Deduktif berarti dari pertanyaan yang paling besar, mulai dari B dulu tahap B, baca dan pertanyaan itu adalah kalau misalkan dalam pandangan buat RTP itu kan dia elemennya, nanti dia di breakdown menjadi sub elemen, menjadi capaian-capaian dan titik-titiknya. Seperti itu sampai dengan tahap eksekusi adalah tahap yang paling kecil. Memang ciri-cirinya kalau baca itu semuanya itu harus ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu lalu jawabannya apa. Tapi yang paling utama yang kita lihat di sini adalah ada pada tahap B. Yang pertanyaan utama itu adalah kunci dari atau eksekusi yang dilakukan. Jadi awalnya memang merucuknya itu dari B, itu pertanyaan utama. Nanti dari situ setelah buat pertanyaan utama, baru kita masuknya ke ambil pelajaran. Kira-kira dari pertanyaan itu kita akan buat pertanyaan apa yang terkait dengan visi dari Bure. Baru dijabarkan rencana terakhir atau eksekusi itu adalah terkait siapa pelaksananya, dokumennya apa saja yang mendukung untuk kegiatan Bure. Oke, itu sedikit dari saya. Bure, mungkin Bure bisa melanjutkan dengan menanggapi diskusi dengan rekan sejawat yang lainnya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu untuk menanggapi bagaimana yang pertama tadi visi saya, kemudian kita sama-sama diskusi tentang murid impian kita masing-masing. Yang saya garis bawahi rasanya di sini pendidikan karakter Bu Anis. Jadi dari teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama membuat kalimat prakarsa perubahan di sini, karena menurut dari kalimat terumpang ini yang saya garis bawahi dari teman-teman rasanya satu kesatuan di karakter. Jadi enaknya, jadi di sini perubahan prakarsa perubahan apa yang kita inginkan untuk mewujudkan visi yang tadi ini. Jadi menurut jenengan prakarsa perubahan seperti apa? Jadi komponen yang kali kita pilih berarti yang impak ya, berarti ya. Jadi yang impak di sini sudah mengerucut kepada impak. Jadi kita ke prakarsa perubahan yang ingin kita pilih, yakni perubahan generasi yang berkarakter mungkin ya. Jadi berkarakternya seperti apa yang ingin panjenengan capai, misalnya beriman
bertakwa. Oke, berarti mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa melalui apa kira-kira Bu? Kita punya aset apa gitu di sekolah ini yang bisa kita tekankan sehingga anak-anak ini keluar dari SDN Dr. Sutomo 1 memiliki keunggulan intak sesuai dengan prakarsa perubahan yang kita inginkan tadi. Jadi apa, melalui apa misalnya? Pembiasaan. Oke. Jadi di sini Bu di pamflet wonten di link yang saya berikan. Bu Ani saya kopikan. Oke. Jadi di sini ada prakarsa perubahan di situ menurut saya kirim. Di sini ada beberapa sub G. Jadi mungkin yang diklik adalah yang ini, yang prakarsa perubahan ini ditambah komen saja. Ditambah komen di sini nanti kira-kira prakarsa perubahan seperti apa yang menurut panjenengan cocok untuk menebalkan iman dan takwanya anak-anak. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dituliskan langsung di komen. Oke, kalau sudah saya besarkan dulu. Di sini. Langsung diketik mau bisa ya? Bisa diakses? Oke. Oke. Bu Brina, di sini saya bacakan, izin ya Bu Brina, saya bacakan pembiasaan berdoa bersama dan sholat berjamaah. Oke, siap. Mantap. Mungkin yang lain, Bu Yosi masuk. Oke, Bu Yosi membudayakan kegiatan keagamaan di sekolah seperti saat sholat berjamaah, pembacaan istighfar, sholat duha. Oke. Masuk. Oke, Bu Sofi. Oke, kita masih step yang ini ya. Jadi di sini Bu Brina membiasakan pembiasaan berdoa bersama, sholat berjamaah. Terus Bu Yosi membudayakan kegiatan keagamaan di sekolah seperti sholat jamaah, pembacaan istighfar, sholat duha. Kemudian kata Bu Sofi di sini membiasakan kata terima kasih dan maaf. Keren sekali. Jadi ini termasuk kata ajaib ya Bu Sofi. Jadi monggo bisa diminum. Keren. Oke, jadi di sini kita sepakati yang mana? Atau di embed semuanya? Enaknya yang mana? Jadi saya kembalikan tadi yang di sini, misalnya mewujudkan generasi yang unggul dalam impact melalui pembiasaan keagamaan, begitu kan? Boleh begitu? Oke. Berarti melalui saya ditaruh di sini. Nah, sudah saya siapkan. Melalui generasi yang unggul, generasi yang unggul dalam imtak Y melalui pembiasaan keagamaan. Oke. Jadi di sini prakarsa perubahan yang kita sepakati Bu Anis. Jadi selain ramah lingkungan yang saya sampaikan, mungkin ini teman-teman dua pemikiran dari diskusi teman-teman, yakni mewujudkan generasi yang unggul dalam impact melalui pembiasaan keagamaan. Jadi mungkin di sini bisa di breakdown juga karena pembiasaan keagamaannya di sini juga sudah dilakukan dengan banyak sekali. Ada memang benar yang seperti yang diinfokan Bu Yosi, ada pembacaan istighfar, ada sholat berjamaah, sholat duha juga. Nah, ini mungkin aset dari sekolah kita yang bisa ditebalkan kembali. Jadi untuk mewujudkan generasi yang unggul dalam impact tadi. Apakah langsung ke baca juga Bu Anis? Betul. Mungkin hari ini panjenengan bisa melakukan diseminasinya pada tahap buat pertanyaan dan ambil pelajaran-pelajaran yang bisa dilakukan setelah ini. Mandiri. Oke, baik. Karena memang kalau kita teruskan itu akan
Baik, izin saya lanjutkan kembali. Jadi setelah kita keren, wajangan ini sudah mantap. Jadi ini prakarsa perubahan sudah ketemu. Kemudian kita masuk ke Bagja. Jadi di Bagja ini tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan seperti awalnya tadi ada 5. Namun saat ini kita hanya belajar di buat pertanyaan dan ambil pelajaran saja. Oke, ini contohnya yang saya lakukan di visi versi saya tadi. Jadi buat pertanyaan ini contohnya apa yang harus saya lakukan untuk membudayakan gerakan PBLHS pada peserta didik. Kalau kaitannya dengan impact dan pembiasaan keagamaan tadi, kira-kira buat pertanyaannya seperti apa? Satu aja boleh, mewakili teman-teman. Jadi ditambahin buat pertanyaan titik 2, ngerti nggih? Titik 2. Oke, Bu Brina masuk. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter positif bagi siswa? Bisa ini boleh disinggung ada ininya Bu Brina, mungkin Bu Brina ditambahkan karena kan kita penebalannya di pembiasaan keagamaan. Jadi mungkin agak nyerempet begitu dengan pertanyaannya ditambahkan di situ di pertanyaannya nih. Nah, ini mungkin apa yang harus saya lakukan untuk ini tadi kan ini yang kita tebalkan pembiasaan keagamaan. Jadi ini tadi yang buat pertanyaan Bu Brina. Sedang edit Bu Brina? Oke. Ini yang kemarin ada kata misi. Baik. Sebenarnya ada tren juga ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang-orang itu susah membedakan apa sih bedanya visi sama misi. Nah kalau visi itu kalau kita analogikan sebuah perjalanan, misalkan saya berjalan di sini ini adalah titik awalnya. Visi saya adalah Bule, tujuan saya adalah Bule, destinasi saya adalah Bule. Visi yang ingin saya capai. Kalau misi itu adalah kendaraan yang berjalan untuk menuju Bule. Jadi seperti saya ini bisa berjalan kaki, bisa bersepeda, bisa naik mobil untuk menuju Bule dalam misinya seperti itu. Nah seperti Bagja ini adalah penjabaran dari visi sehingga bisa dikatakan Bagja itu juga visi karena komponen untuk menuju visi tersebut. Baik, terima kasih. Termasuk saya mungkin juga kadang-kadang ya apa ya visi-misi. Betul. Jadi ini Bu Brina, oke, terus apa yang di setiap misi untuk 1 tahun ke depan untuk menambah keagamaan? Bisa apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter keagamaan bagi siswa? Baik, mungkin ini sudah sedikit merujuk ya Bu ya ke buat pertanyaan. Mungkin bawahnya, tapi tetap di kolom buat pertanyaan. Tindakan yang dilakukan panjenengan untuk menjawab. Jadi bukan jawaban dari pertanyaan ini, tapi tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi contohnya di sini, apa yang harus saya lakukan untuk membudayakan gerakan PBLHS? Bukan menjawab yang saya lakukan, tapi di sini saya harus mencari informasi penerapan gerakan PBLHS di sekolah lain misalnya. Terus konsultasi dengan tim di lingkungan sekolah setempat. Jadi nanti ditulis di situ tindakan titik 2 maternal untuk membedakan yang mana yang pertanyaan, yang mana yang tindakan yang dilakukan. Buat pertanyaan juga di kolom buat pertanyaan sini di bawahnya lagi ditambahkan. Monggo. Oke, tak bukakan. Sudah mungkin masuk. Wow. Oke, tindakannya mencari kegiatan yang menunjang apa tadi? Mencari berbagai macam kegiatan yang menunjang kegiatan keagamaan di sekolah. Mengaji 1 juz setiap bulan. Oke, bisa juga. Jadi intinya bagaimana apa yang harus saya lakukan menumbuhkan karakter keberanian. Memang ini agak tidak bisa langsung satu
jadi ya Bu ya. Jadi harus beberapa kali untuk penyesuaian. Jadi oke, ini dua pertanyaan. Kemudian kita masuk sekarang ke ambil pelajaran. Jadi di sini contoh ambil pelajaran di sini saya mengisi beberapa pertanyaan. Siapa tokoh yang berhasil menerapkan gerakan PPLHS? Satu aja, satu saja. Ini kebanyakan. Monggo satu aja. Kira-kira pertanyaan yang mana yang bisa kita masukkan ke yang keagamaan tadi, pembiasaan keagamaan. Monggo satu aja. Boleh. Jangan tulis di pamflet ya Bu. Di yang ini. Ya, pelajaran. Oke. Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk membudayakan pembiasaan, seperti itu. Nah, tindakannya sekalian Bu. Jadi bisa, kalau saya ini kan mencari tokoh atau profil orang yang berhasil membudayakan bakat, kenali praktik baik. Jadi sharing praktik baik seperti itu. Oke, di sini sudah ada biasi aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk membiasakan. Oke, tokoh siapa yang sudah melakukan? Oke, bisa juga. Sekarang tindakannya Bu, di bawahnya ditulis tindakannya. Saya setel lagi tindakan yang dilakukan. Oke, sebagai cara untuk menjawab pertanyaan panjenengan tadi, caranya kita tindakannya harus seperti apa? Seperti itu. Jadi bagaimana kita menemukannya dulu caranya? Aduh, harus tak kata tadi. Ya. Oke, silakan Bu Sofi, Bu Yosi. Tindakannya oke, muncul mencari profil seseorang yang dapat menjadi semangat menumbuhkan. Oke, itu saya rasa sudah poin-poinnya sudah masuk. Keren sekali Bu Anis dari teman-teman. Jadi ini langkah-langkah yang kita, jadi visi itu tidak hanya di sekolah sana ada unggul ini, kita juga tidak. Jadi di sekolah sana lagi ngetren profil pelajar Pancasila, kita juga nambahin, tidak juga begitu. Tidak harus, maksudnya sama boleh, tapi nah ini tadi penebalannya kita di sekolah ini seperti apa ya? Ingin kita tebalkan dalam visi sekolah. Jadi seperti yang saya bilang di disclaimer di awal, bukan mempreteli, bukan merubah visi sekolah yang setelah kita sudah jalani sampai saat ini, tapi ini langkah misalnya nanti panjenengan jadi pemimpin di sekolah yang baru, ngaten ya Bu Anis, mungkin panjenengan ini nanti bisa merumuskan visi bersama nanti teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Nah seperti inilah supaya kita tahu ukuran jalan arah yang akan kita tebalkan di sebelah mananya dari aset yang kita miliki. Jadi kita tidak berpikir bahwa sekolah kita di dalam kampung, sekolah kita tidak memiliki akses jalan yang memadai. Sekolah kita tidak berfokus pada itu, tapi kita fokus pada kekuatan yang sekolah kita miliki. Nah itu mungkin yang diskusi hari ini poinnya itu seperti itu. Tahapan baca mungkin ada lanjutnya, tapi nanti akan breakdownnya sampai ke program yang kita lakukan apa untuk menebalkan pembiasaan keagamaan, dan itu sudah dijawab oleh teman-teman Bu Anis. Jadi melalui sholat berjamaah tadi, pembacaan istighosah tadi, mungkin tadi juga sama sholat duha bersama tadi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ini sedikit ilmu, sedikit pengetahuan yang saya lebih dulu dapatkan. Mungkin nanti panjenengan lebih sukses lagi, lebih istimewa lagi daripada saya memaknai apa yang kita dapatkan dari program-program yang lain, dari hari ini, dari teman yang lain juga. Matur nuwun atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, support yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Bu
hasilnya seperti hasil saya yang luar biasa, ngomongnya luar biasa, yang saya kadang banyak bertanya juga keren. Ibaratnya kalau kata anak sekarang Bu Anies, hoki setahun kepake. Nah, jadi ini berkah yang luar biasa buat saya dan teman-teman juga. Benar dapat ilmu yang baru, saya juga dapat ilmu yang baru dari Bu Anies. Matur nuwun atas waktunya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Re, luar biasa nggih, ilmu yang diberikan Bu Re ini tidak hanya diberikan tapi langsung diajarkan, dipraktekkan, diajak bersama-sama untuk membuat baja gitu Bapak Ibu. Saya mungkin ada yang bertanya Bu, tadi ada kesempatan yang mungkin masih ingin ditanya. Barangkali aku sudah sangat paham ya dengan penjelasannya Bu Re ini. Alhamdulillah. Baik, saya mencoba merefleksi dulu ya. Untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini. Jadi memang benar sekali apa yang dikatakan Bu Re. Tadi saya dengar berulang-ulang Bu Re ini ingin menebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada anak melalui jalur impact ya. Di sini visinya adalah terkait ramah lingkungan. Bapak Ibu, saya kaitkan dengan materi Bu Re yang sebelumnya ya. Ini adalah berdasarkan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara kalau saya amati beliau tidak sekedar tokoh pendidikan, tapi setengah ngomong beliau itu wali mungkin ya, ilmunya masih bisa terpakai sampai sekarang. Ilmunya itu kok sekarang apa? Oh ternyata setelah ditilik kembali itu beliau itu berpusat kepada murid. Jadi ingin semua para pendidik itu benar-benar memahami seperti apa sih karakternya peserta didik ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat kan pasti ini ada tulisannya gitu Bapak Ibu. Nah ini karena kita yang mencetak. Tapi anak yang baru lahir itu kan penampilannya seperti halaman belakangnya seperti ini. Nah kosong ya kan. Nah menurut panjenengan anak yang baru lahir itu apakah benar-benar kosong seperti kertas yang tidak ada tulisannya? Atau mungkin ada pendapat yang lain? Sama kosong. Nah baik, saya sedikit bercerita nggak apa-apa ya dulu ini. Jadi setiap bayi atau anak yang lahir itu sebenarnya dia itu tidak kosong. Jadi dia itu kalau zaman dahulu Bu, mungkin saya sekolah panjenengan mungkin sekolah itu tahu gitu, ngeblak atau di kertas yang tipis itu nanti kalau kita gini kan ada hulunya atau seperti uang itu kalau kita tahu itu ada hulunya. Nah setiap anak itu sebenarnya sudah mempunyai cetakannya masing-masing, sudah memiliki keunikannya masing-masing, sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Hanya saja ketika dia baru lahir itu belum muncul. Nah kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan anak bukan kata biasa. Anak yang lahir itu bukanlah secari kertas kosong. Dia sudah lahir membawa kodratnya masing-masing. Nah hanya saja di sini Bapak Ibu guru itu punya peran yang sangat penting dalam bersamanya. Atau tadi istilahnya itu adalah memfasilitasi gitu. Nah tujuan kita adalah menebalkan garis-garis yang ada dari anak yang baru lahir itu, sehingga yang nampak kuat adalah garis kebaikannya dan kita samakan untuk garis-garis yang kurang baik itu. Nah melalui visinya beliau ini sangat mantap dan luar biasa sekali. Beliau ingin menebalkan kebaikan yang ada pada anak. Jadi sangat sesuai sekali Bu Re dengan kalau saya kaitkan dengan modul 1.1 di sini adalah paradigma dari Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah terkait visi, sebenarnya visi dan misi itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Di mana visi adalah destinasi atau tujuan. Kalau saya berangkat ke pasar, saya start dari sini dan Bu Re adalah pasarnya. Maka Bu Re adalah visi saya. Visi saya adalah menuju ke pasar. Bagaimana cara saya untuk pergi ke pasar? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik motor, naik mobil, atau mungkin dengan cara kalau katanya anak-anak itu langsung gitu langsung tiba-tiba masuk wacana kerja. Tapi ya sampai sekarang kita belum menemukan itu ya. Baik, mama ini bercanda gitu. Nah sama dengan visinya Bu Re. Visinya Bu Re itu bagaimana? Bu Re kendaraannya adalah baja. Untuk mencapai visinya Bu Re di sini menggunakan kendaraan baja
di mana baca di sini itu merupakan suatu pemahaman yang mengembangkan kekuatan. Jadi di sini merupakan kalau sekarang istilahnya AI, apa AI itu? Ada ChatGPT dan semuanya. Kalau AI itu pelajarannya apa? Nah, kalau di sini baca itu kebalikannya. Inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif? Itu merupakan sebuah pemahaman yang menegangkan atau yang menganggap aset, mengutamakan aset, kekuatan dari setiap individu yang dikolaborasikan untuk menjadi aset positif untuk membawa perubahan. Jadi di sini kita tidak melihat kelemahan teman kita itu apa. Kita nggak cari-cari juga kelemahan teman kita itu apa. Yang kita lihat di sini adalah kekuatan teman kita itu apa. Kekuatan dari masing-masing kita itu apa, itu yang kita gabungkan menjadi sebuah kekuatan besar yang ada dalam unit kita. Nah itu kita sebut sebagai inquiry apresiatif. Bukan AI ya, kalau ini kebalikannya AI ini IA. Inquiry apresiatif, di mana di dalam inquiry apresiatif ini ada satu mobil, ada satu kendaraan yaitu dengan baja ini. Baja di sini adalah penjabaran dari visi misi yang dimiliki oleh Ibu Rin. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat pertanyaan-pertanyaan sekaligus tindakannya itu apa. Dengan tahapan B tadi buat pertanyaan, panjenengan sudah langsung dieksekusi tadi, diajak bersama-sama tadi sampai dengan ambil pelajaran. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa lagi melakukan workshop tambahan, workshop lanjutan dengan Bure. Kita masuk di gali mimpi, jabarkan rencana sampai atur eksekusi. Betul sekali apa yang disampaikan Bure. Sebenarnya sampai atur eksekusi berarti bagaimana program itu dijalankan. Berarti dengan siapa saja, perlu apa saja, dokumen yang diperlukan dan semuanya. Nah, itu akan ada atur eksekusi. Nah, sejauh ini saya berikan apresiasi untuk penjelasan Bure sangat bagus, sangat lengkap dan sangat mudah dipahami. Kolaborasinya dengan teman-teman juga luar biasa, sangat mendukung. Saya lihat di sini sangat terbuka sekali untuk menerima ilmu, sehingga kolaborasinya sangat kuat, merupakan aset IA yang luar biasa di sekolah ini. Mohon maaf untuk saya kurang lebihnya Bapak Ibu. Mungkin lain waktu bisa dijembatani oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.